Halo teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita mau merenungkan tentang misi Allah Tritunggal bagi kita semua para misionaris. Teman-teman kakak yang terkasih, ini renungan kali ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15, yaitu di mana kita telah mendengarkannya ketika Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita tahu bahwa panggilan misionaris juga adalah mewartakan kerajaan Allah. Sebelum saya memulai, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi yang sangat cukup indah, bahwa itu panggilan kita untuk mengarah ke sana. Suatu ketika ada seseorang yang melihat istana yang besar, di mana istana itu gemerlap, lalu di dalamnya ada 3 orang yang sedang berpesta pora, berbahagia, bersukacita bersama-sama. Lalu seseorang tersebut ingin juga bergabung bersama di istana tersebut, dan kemudian dia menutup itu lalu memulai dengan mengatakan bahwa apakah boleh saya masuk, karena ada yang buka pintu. Kemudian orang tersebut berkata, bilang, ya terus saja, kami sangat bersukacita bila kau dapat bergabung dengan kami, tetapi belum saatnya tiba. Kamu harus memulai, kamu harus juga ada sebuah tugas, yaitu misi yang telah diberikan supaya kamu bisa masuk di dalam sukacita dan kebahagiaan dan pesta pora ini. Kemudian dia turun, yaitu sukacita untuk mewartakan bahwa panggilan kita semua adalah panggilan menyatu di dalam kerajaan Allah, dan itu tugas kita semua, supaya kita juga bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 12-15 dikatakan, masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menandulnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya panggilan kita semua teman-teman KKI adalah panggilan untuk mewartakan kebenaran, supaya akhirnya kita bisa berbahagia. Tentu saja Tritunggal Maha Kudus ini dapat digambarkan dengan cara persatuan kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan persatuan kasih inilah yang harus kita hidupi sepanjang hidup kita bersama-sama. Dan persatuan kasih inilah yang kita wartakan kepada semua orang, supaya apa? Supaya mereka juga bisa berbahagia, bergabung di dalam persatuan kasih ini. Dan ini adalah tugas kita semua para misionaris. Oleh karena itu, di dalam hidup mewartakan tentu saja tidak mudah. Dalam mewartakan persatuan kasih antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu cinta, memang tidak mudah. Tetapi kita jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah mengatakan, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Oleh karena itu kita diundang pada hari ini. Ada 2 yang harus kita lakukan, atau 2 yang kita mau renungkan. Yang pertama, bahwa kita tidak pernah sendirian. Para misionaris itu tidak pernah sendirian. Kita harus bekerja sama dengan Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita kebenaran. Kita diundang, kita didukung, kita didorong oleh Allah Roh Kudus untuk apa? Untuk semakin hari semakin hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, itulah yang diberikan, bahwa kesaksian yang kita waktakan bukan hanya dari mulut saja, melainkan dari perbuatan-perbuatan kita. Dan perbuatan inilah yang perlu kita wartakan, selain dari perkata, tetapi perbuatan yang perlu kita wartakan. Dan Allah Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan kepada kita ketika apa? Ketika kita sedang kesulitan, ketika kita sudah kadangkala putus asa. Tetapi jangan takut. Karena apa? Karena semua orang Kristiani mengalami itu. Para santo santa,
untuk menjadi seorang santo santa dalam mewartakan kasih Allah Tritunggal. Mereka juga mengalami penderitaan, tetapi mereka dengan setia, dengan berani mewartakan terus-menerus walaupun di dalam kesulitan. Kuncinya kenapa? Karena mereka selalu bekerja sama dengan Allah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dan yang kedua, kita juga penting untuk melihat bahwa cinta itu salah satu bentuknya adalah pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan tidak ada cinta. Oleh karena itu kita dapat berkorban dari hal yang kecil di dalam pewartaan kita masing-masing. Bagaimana kita mewartakan Kristus? Bagaimana pengorbanan kita dalam mewartakan Kristus? Mungkin kita bisa berkorban waktu kita, ya, tenaga kita, dan apapun itu. Tetapi pengorbanan yang kecil akan membuahkan hasil yang banyak, hasil yang berlimpah. Oleh karena itu kita perlu bersemangat, karena semakin hari ketika kita mewartakan cinta, tentu saja ada pengorbanan, tetapi pengorbanan ini tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena pengorbanan ini akan membawa ke diri kita semakin hari lebih dekat lagi dengan Kristus, semakin hari lagi untuk mencintai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kita semakin hari dapat memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena itu penting untuk disadari bahwa tanpa pengorbanan maka kita tidak bisa berjalan dalam cinta kasih. Tanpa pengorbanan kita hanya berjalan tanpa arah, tetapi dengan pengorbanan maka kita mewartakan cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Oleh karena itu teman-teman KKI yang terkasih, pada kali ini kita merenungkan misi Allah Tritunggal bagi kita semua para misionaris, yaitu ada dua, ya bagaimana kita mau bekerja sama dengan Allah Roh Kudus, dan yang kedua bahwa kita perlu mengingat setiap hari apa yang perlu diingat, yaitu cinta yang saya lakukan, pengorbanan yang saya lakukan ini tidak sia-sia, melainkan pengorbanan karena saya mencintai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu teman-teman KKI, para misionaris yang terkasih, mari bersemangat lagi untuk mewartakan Kristus. Supaya apa? Supaya akhirnya kita dapat bergabung di dalam sukacita besar bersama persatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu persatuan kasih. Semoga renungan kali ini menguatkan kita dalam mewartakan Kristus, dalam mewartakan cinta Allah kepada manusia. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Dadah.